Itu gila nyaman kursinya. Udah minus 35 UAC. 20 banget. Semua langsung dulu. Malah kan 19. 20. Menpro, manajemen proyek. Sayup. Kucing Kenapa jadi bawa kucing kan? Astagfirullah. Dari rumah. Nggak ngerti lagi aku. Iya tahu. Udah di coffee shop kita dulu. Belum. Kelompok 1 siap. Kelompok 1 siap. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi ini kita kembali melaksanakan mata kuliah Applied Business ya, Business Intelligence. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya, bolak-balik.
sebentar offline, sebentar online, karena juga saya baru malam tadi dapat informasinya, sehingga agak sedikit ribet ya diskusinya. Berat untuk memutuskan apakah offline atau online. Jadi itu diambil oleh keputusan dekan. Kalau dia tidak kurang, offline hanya bisa kalau kurang dari 50% kapasitas kursi yang diberikan. Nah, sementara kita yang mengambil mata kuliah ini itu sekitar 41 orang ya, maka kursi yang harus tersedia itu sekitar 82 kursi. Jadi kapasitas di ruangan tersebut kita diberikan 71, jadi lebih dari 50% untuk mengatur jaraknya itu, sehingga kita lebih mengarah kepada offline ya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, sesuai dengan metode perkuliahan kita ini adalah presentasi dari siswa oleh siswa ke siswa, maka ini yang maju kelompok 1 ya. Kemarin sudah kita bagi materinya, tema-temanya oleh Koti. Untuk kelompok 1 silakan dipersiapkan presentasinya. Slide. Yang satunya. Kalau mau full screen yang satu. Kalau sudah kamu Ali baru. Izin memulai, Pak. Iya, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pagi ini kita dapat bertemu kembali, meskipun secara online. Boleh open cam. Untuk kelompok 1 open cam semua ya, biar saya tahu orang-orangnya. Apa? Gitu. Kelompok 1. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Senang sekali pagi ini kita dapat bertemu kembali meskipun secara online untuk melaksanakan perkuliahan serta diskusi untuk mata kuliah Apply Business Intelligence. Slide selanjutnya. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Muhammad Dirysyah dengan NIM 1811062100016. Saya sendiri Astina Faridah 1911016161200003. Selanjutnya ada Muhammad Rian Fadilah dengan NIM 19110162100015. Selanjutnya ada Muhammad Helman Azhari dengan NIM 19110162100026. Selanjutnya ada Muhammad Khairi dengan NIM 19110163100017. Dan yang terakhir ada Tri Aditya Iswaji dengan NIM 19110163100023. Baik, slide selanjutnya. Pada diskusi kita yang pertama ini, di sini kami akan menyampaikan materi-materi tentang konsep data mining, konsep data warehouse, konsep business intelligence, serta korelasi antar data mining, data warehouse, dan business intelligence. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan data, komponen-komponen data warehouse, fungsi data warehouse, dan lain-lain, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari kelompok 1. Untuk materi yang pertama, akan disampaikan oleh Khairi. Kepada Khairi, saya persilakan.
Ya, izin masuk. Jadi yang pertama itu ada konsep data mining. Next. Nah, di sini ada pengertian data mining. Data mining adalah proses pengumpulan sebuah informasi penting pada suatu data yang berukuran besar. Untuk pengumpulan data tersebut dapat dilakukan melalui proses perhitungan statistika, matematika, maupun AI. Oke, next. Nah, di sini ada proses pengambilan data. Seperti yang bisa kita lihat, di sini berupa data raw, berbentuk data raw diubah menjadi sebuah pengetahuan. Jadi pada tahap pertama itu ada cleansing dan integration. Seperti kita tahu, di tahap cleansing dan integration ini kayak pembersihan data. Jadi jika ada missing value, error dan sebagainya mungkin bisa dihilangkan gitu. Nah, setelah itu di integration, data itu dikumpul dalam sebuah sumber. Di sini ada contohnya data warehouse atau flat files gitu. Setelah dikumpulkan dalam satu sumber, maka data bisa dilanjutkan ke tahap selection dan transformation. Di tahap ini data tuh dipilih dan diseleksi gitu agar bisa di mining. Nah, setelah itu masuk proses tahap mining. Setelah tahap mining selesai, itu akan didapatkan pola gitu. Dari pola itu bisa kita evaluasi dan direpresentasikan. Jadi pattern evaluation ini seperti pengidentifikasian pola-pola gitu. Jadi pola tersebut tuh bisa kita kategorikan sebagai pengetahuan atau enggak gitu di evaluation tuh. Sedangkan di presentation itu datanya ditampilkan sudah ditampilkan gitu. Jadi sudah berbentuk kayak bisa dilihat dan datanya tuh sudah kayak berupa pengetahuan gitu. Mungkin itu bisa next lagi. Ya, itu bisa next PPT-nya. Ini konsep mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Helman. Silakan. Oke, selanjutnya adalah konsep data warehouse. Data warehouse atau gudang data adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Gudang data sendiri pertama kali digunakan dan ditemukan pada tahun 1980-an yang saat itu juga banyak bisnis besar yang menerapkan DSS atau Decision Support System. Hingga saat ini banyak perusahaan yang menerapkan strategi tersebut untuk membantu dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Next. Selanjutnya adalah komponen data warehouse. 1. Gudang. Gudang atau penyimpanan dari data bentuknya bisa berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan. Di antaranya adalah meliputi data warehouse appliance, analytics, cloud hosted, dan typical relational database. Yang kedua ada manajemen gudang data. Peran dari manajemen gudang data sangatlah kompleks, di mana harus ada pihak yang mampu untuk mengelola gudang data dengan baik. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan gudang data antara lain dari segi keamanan, pembaharuan data, pemilihan prioritas tugas, serta mengelola backup dan recovery apabila terdapat suatu keadaan yang dianggap mendesak. Yang ketiga ada metadata. Komponen metadata yaitu sebuah keterangan singkat dalam data tersebut. Fungsi dari metadata sendiri adalah memberikan konteks atau gambaran mengenai sebuah informasi agar tampak lebih jelas dan selaras. Yang keempat ada tool access. Terdapat beberapa tools yang dapat Anda dimanfaatkan untuk mendukung strategi bisnis menggunakan data warehouse. Pertama, menggunakan konsep data mining dan OLAP. Yang kelima ada tools ETL. ETL merupakan singkatan dari extract, transform, dan load, yang berarti sebuah proses pengambilan data yang nantinya dapat dimodifikasi formatnya. Dan pada akhirnya deretan informasi tersebut akan dimasukkan ke dalam data warehouse.
Hal tersebut nantinya akan mempengaruhi waktu, metode, dan tipe modifikasi dari data tersebut. Next. Selanjutnya ada fungsi data warehouse. Mengapa gudang data sangat penting? Berikut faktor utama sebuah bisnis harus menjalankan data warehouse. Yang pertama ada membantu dalam mengambil keputusan, di mana informasi tersebut haruslah kredibel dan berdasarkan fakta yang ada. Tujuannya ialah agar dapat membuat keputusan yang benar dalam segmentasi pasar, manajemen inventaris, dan manajemen keuangan atau finansial. Yang kedua, mudah dan cepat dalam mengakses data. Fungsi yang kedua adalah mudah diakses, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan sumber secara cepat dan lebih efisien. Yang mana keefektifan tersebut dapat memberikan impact pada pengambilan keputusan yang lebih cepat daripada kompetitor bisnis lainnya. Yang ketiga adalah menciptakan konsistensi data. Dikarenakan data warehouse merupakan sistem yang dapat mengumpulkan berbagai informasi dari platform yang berbeda, sehingga dapat diubah menjadi format tunggal agar dapat digunakan dengan baik. Kemudian untuk kedepannya, perusahaan dapat memperoleh hasil yang maksimal dan konsisten satu sama lainnya. Ketika standarisasi data telah terbentuk, maka Anda dapat menaruh kepercayaan tinggi pada tingkat keakuratan gudang data untuk dapat membuat keputusan bisnis yang jelas dan tepat. Yang keempat adalah menghasilkan ROI yang optimal. ROI atau Return of Investment adalah tingkat rasio antara jumlah laba bersih dan biaya investasi yang dihasilkan dari beberapa investasi pada resource atau sumber daya yang ada. Jika dihubungkan dengan data warehouse sendiri, memiliki fungsi khusus untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih menguntungkan. Yang kelima ada menyediakan historical intelligence. Fungsi ini sebagai penyedia mayoritas historical data agar Anda dapat menganalisis setiap periode atau tren waktu yang berbeda untuk dapat membuat prediksi bisnis atau forecasting di masa yang akan datang. Next. Selanjutnya ada karakteristik data warehouse. Yang pertama ada berorientasi pada subjek. Data yang berorientasi pada subjek memiliki dimensi waktu yang saling terintegrasi, di mana nantinya dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para manajer pada tiap jenjangnya. Yang kedua ada data telah terintegrasi. Dikarenakan gudang data merupakan kumpulan data dari berbagai sistem informasi yang ada, maka informasi yang diperoleh juga mampu untuk terintegrasi dengan baik, sehingga dapat membantu percepatan pengambilan keputusan secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada data bersifat tetap. Maksudnya adalah informasi yang digunakan tidak berganti dan tidak dapat diubah secara paksa. Dikarenakan data tersebut pada umumnya berisi kumpulan informasi yang telah ada dan terdapat jangka waktu yang telah digunakan. Yang keempat, dibuat dalam rentang waktu tertentu. Sistem yang digunakan tentunya memiliki rentang waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan Anda, di mana hal tersebut akan mempengaruhi pada pemakaian untuk setiap strategi bisnis yang dijalankan, sehingga basis data yang terbentuk akan selalu diikuti dengan interval waktu penggunanya. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada konsep bisnis intelligence. Slide selanjutnya. Bisnis intelligence sendiri adalah sebuah proses bisnis yang memanfaatkan teknologi khusus agar dapat menganalisa data dan menyajikan data tersebut sebagai bentuk informasi yang mudah dipahami untuk keperluan bisnis. Data-data yang dihasilkan akan sangat akurat sehingga Anda bisa mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Slide selanjutnya. Di antara manfaat-manfaat bisnis intelijen yang pertama adalah meningkatkan nilai dari suatu data dan informasi yang diinginkan perusahaan karena data dan informasi dapat diintegrasi. Yang kedua, mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi indikator yang menunjukkan adanya masalah, misalnya target masih jauh untuk dicapai. Yang ketiga, manfaat bisnis intelijen yaitu memudahkan pengukuran kinerja perusahaan dengan tolak ukur Key Performance Indicator atau KPI. Yang keempat,
mempercepat tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan sehingga lebih menghemat waktu. Manfaat bisnis intelligence yang kelima yaitu meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem berbasis data. Dan manfaat bisnis intelligence yang terakhir yaitu mengalokasikan sebagian sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan lebih akurat. Slide selanjutnya. Baik, untuk penjelasan tambahan sedikit, untuk contoh bisnis intelligence saat ini tentunya sudah memanfaatkan basis teknologi yang modern, yaitu pemanfaatan teknologi berbasis cloud untuk bisnis. Bisa dikatakan yang terpenting dalam bisnis intelligence adalah bisa mencakup semua sistem yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang ingin diketahui, misalnya untuk mengetahui kinerja pemasaran, menganalisa manajemen pelanggan, mengelola stok opname, hingga positioning dalam bisnis. Bahkan proses ini sangat diperlukan untuk mengetahui berbagai hal mengenai perilaku konsumen. Baik, yang selanjutnya itu ada korelasi antar data mining, data warehouse, dan bisnis intelligence yang akan disampaikan oleh Tri Aditya Iswahyudi. Ada tens di bawah. Open cam kan? Baiklah, mungkin saya akan melanjutkan untuk bagian keempat, yaitu korelasi antar data mining, data warehouse, dan business intelligence. Business intelligence dan data warehouse adalah dua hal yang berbeda, namun hampir tidak bisa dipisahkan. Data warehouse lebih mengenai bagaimana data-data yang besar dan beragam disimpan dalam satu repositori atau gudang data dan disusun secara terukur sehingga memudahkan pencarian. Sedangkan business intelligence adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk menyajikan data-data tersebut sehingga memudahkan analisa dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat dari sumber data. Suatu solusi business intelligence yang baik menggunakan sumber data yaitu data warehouse. Untuk mengumpulkan informasi tersebut, maka diperlukannya data mining. Data mining bekerja dalam proses penggalian data dari data warehouse yang disimpan dalam basis data atau media penyimpanan lain, sehingga diharapkan setelah melakukan mining terhadap data yang akan mendapatkan suatu data baru, kemudian disimpan menjadi informasi yang baru juga. Jadi, hubungan antara data mining dan business intelligence berada pada data yang akan diproses. Awalnya, dari data warehouse yang kemudian diproses data mining, baru kemudian disajikan pada business intelligence sehingga mendapatkan informasi yang lebih akurat. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab serta diskusi. Kepada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan untuk open mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Yan, ada takutan nggak? Ada takutan nggak? Apa? Yang mana aku takut nih, kamu jawab kan jadi kan GG kan? Kita lepas. Iya, jadi biasa aja. Takut. Mana? Jadi mana? Di mana? Silakan teman-teman yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Nama saya Kevin, izin bertanya. Tadi kan ada membahas tentang data warehouse. Sebenarnya apa sih tujuan utamanya dari data warehouse tersebut? Terima kasih.
Silakan siapa mau jawab tujuan utama dari data warehouse. Izin menjawab. Sebelumnya mohon maaf, saya tadi agak terlambat karena salah melihat jam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin, yaitu apa itu tujuan dari data warehouse tadi. Data warehouse itu sendiri tujuannya pertama untuk memberikan kemudahan untuk mengakses informasi yang ada. Kemudian bisa juga menyediakan informasi yang konsisten, mampu beradaptasi dan tahan terhadap perubahan untuk data dan informasi itu sendiri. Kemudian informasi itu dapat juga diamankan di dalam data warehouse itu. Memberikan untuk keputusan, dapat memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan tersebut. Lalu user friendly. Sekian, mungkin itu saja. Karena Mas Kevin. Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Aditya, telah menjawab. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Ada lagi? Makasih biar ada bapuk bener makasih. Takut lah. Apa kegagalan? Nyaman tutup. Iya. Bisa dijawab. Banyak, Pak. Ya, silakan. Jadi apa sih perbedaannya antara aplikasi business intelligence ini sama aplikasi pada umumnya? Itu aja. Karena itu bahasa basinya kan. Saya ulang. Apa perbedaan mendasar antara aplikasi business intelligence dengan sistem aplikasi pada umumnya yang ya mungkin bisa ditangkap oleh kelompok satu? Silakan untuk dibahas. Izin menjawab pertanyaan Melki. Jadi perbedaannya itu kalau perbedaan BI sama aplikasi umum tuh seperti ada berpusat, kalau BI itu pusat peluangnya pada bisnis, berpusat pada peluang bisnis gitu, sedangkan aplikasi umum itu berpusat pada kebutuhan bukan peluang. Setelah itu pada BI diimplementasikan untuk seluruh departemen.
Sedangkan aplikasi umum diimplementasikan untuk sebuah departemen tertentu saja. Kemudian requirement-nya tuh untuk BI itu bersifat informasi strategis, sedangkan untuk aplikasi umum itu sifatnya fungsional. Kemudian untuk kebutuhan untuk BI itu membutuhkan analisis bisnis. Kemudian untuk aplikasi umum itu lebih ke analisis sistemnya. Sedangkan dan juga BI itu memerlukan pengembangan iteratif dan evaluasi secara terus-menerus. Sedangkan aplikasi umum itu biasanya untuk yang sekarang ini sering dilakukan dengan teknik waterfall. Gitu. Mungkin itu sih dari kelompok 1. Terima kasih. Gimana Mas? Ya, sudah jelas. Masih kelompok 1. Masih ada lagi, silakan. Waktu kita masih banyak. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Mas Christian Aldi. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan dari saya kan tadi dari saudara Kevin sudah menanyakan tujuan dari data warehouse. Nah, syaratnya untuk merancang sebuah data warehouse itu apa ya, supaya dapat melayani user dalam mengambil sebuah keputusan? Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Bisa ditangkapkan pertanyaannya. Jadi gimana kalau bocor? Ya, mungkin saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Chris terkait syarat untuk merancang sebuah data warehouse hingga dapat melayani user dalam mengambil keputusan, ya tadi pertanyaannya. Baik, mungkin yang bisa saya jawab. Pertama, data warehouse harus bisa memberikan kepuasan kepada setiap user. Lalu harus memiliki function sendiri tanpa mengganggu OLTP sistem. Lalu menyediakan tempat penyimpanan data yang konsisten. Lalu dapat menjawab setiap pertanyaan kompleks, queries dengan cepat. Dan terakhir mungkin menyediakan berbagai analisis tool yang kuat seperti OLAP dan data mining. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Mana Mas Kevin? Masih Mas Kevin. Siapa tadi? Aldi, Christian Aldi ya? Ya baik, terima kasih atas jawaban. Intinya saya sudah paham Pak.
Masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin bisa ditutup oleh kelompok 1. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus semangat kepada kelompok 1 ya. Atas kelompok 1. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang lainnya itu merangkum materi yang disampaikan oleh kelompok 1 ini ya. Dieksplor ya, tidak hanya apa yang disampaikan tadi saja, tapi dari poin-poin yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi itu dikembangkan. Kalau belum ada contohnya diberikan contohnya, kalau ada hal-hal yang penting dianggap penting, mungkin perlu di breakdown, silakan di breakdown sampai sedetail-detailnya sehingga Anda menjadi lebih paham apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Jadi boleh di googling ya, dicari contoh-contohnya, diuraikan ya, boleh, jadi lebih lengkap ya. Dan itu dibuat oleh semua anak ya, semua mahasiswa. Nanti dikumpul di e-learning, nanti saya buat wadahnya, kumpulkan di sana. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas saya kira ya untuk tugasnya. Enggak, langsung aja tanya sebenarnya apa dulu. Oke, jelas ya. Baik, Kumpulnya bimbang kan? dari saya pada pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Semoga minggu depan bisa ketemu lagi. Saya izin pamit. Nanti presensinya saya buat ya. Jangan ada juga, jangan gitu. Recording. Kalau